Oke. Cek, Bismillah. Assalamualaikum, teman-teman. Suara Sekar terdengar jelas tidak ya? Terdengar, Kak. Oke, Alhamdulillah. Ini berhubung Kak Melnya udah hadir, Sekar izin buka ya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mungkin yang pertama-tama Sekar ucapin selamat bergabung Kak Mel di ruang Zoom Hydro Space yang mana Masya Allah malam hari ini kita akan belajar Al-Fatihah nih, membetulkan bacaan Al-Fatihah bareng sama Kak Meliana. Sekar izin sapa teman-teman dulu ya Kak. Oke, teman-teman, Alhamdulillah ketemu lagi di sharingnya Hydro Space yang pada malam hari ini tuh khusus kita untuk membetulkan ya, atau membenarkan bacaan Al-Fatihah kita. Yang mana memang bacaan Al-Fatihah ini tuh kan sering kita baca gitu ya di setiap sholatnya kita. Tapi kita tuh kadangan suka nggak tahu gitu apakah bacaan kita tuh sudah benar. Ataukah masih ada miss-missnya gitu ya dalam pelafalan ayat-ayatnya, kemudian juga huruf-hurufnya. Nah, sebelumnya Sekar mau tahu dulu dong teman-teman yang hadir pada malam hari ini dari kota mana aja. Kalau Sekar dari Palembang, kalau Kak Mel dari mana Kak Mel? Saya dari Lampung, tepatnya Dari dari Lampung Tengah. Sama-sama di Lampung. Sumatera ya, Kak ya. Iya, Masya Allah. Kayaknya teman-teman yang lain ada yang sama kah dari Lampung, mungkin satu kota sama Kak Mel? Boleh dong. Dari Sulawesi, dari Bogor, Masya Allah. Dari mana lagi nih? Dari berbagai kota dan provinsi ya, kita disatukan di dalam ruang Zoom yang insya Allah sama-sama mau belajar, sama-sama untuk menuntut ilmu. Dari Tangerang, Masya Allah. Dari Bukit Tinggi. Oke, baik. Nah, teman-teman, eh sebelumnya Sekar mohon maaf ya, di sini lagi hujan. Mudah-mudahan sinyal Sekar berjalan dengan baik gitu ya sampai nanti selesainya acara. Oke, Kak Mel, pada malam hari ini kita akan bahas tentang eh, mengenai pembetulan bacaan Al-Fatihah ya Kak. Iya, Nah, betul. sebelumnya mungkin di teman-teman di dalam ruang Zoom ini sudah banyak yang kenal sama Kak Mel. Tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gak apa-apa Kak Mel untuk silakan memperkenalkan diri dan Oke, lanjut untuk ke selanjutnya. Sekar serahkan kepada Kak Mel. oke. Tafadhali Kak. Oke, berarti langsung kita mulai aja ya. Sebentar. Oke, langsung aja dari sini. Sebelum kita belajar perbaikan surat Al-Fatihah, sebelumnya ini ya, nanti kalau ada misalnya suara saya hilang atau kurang jelas, teman-teman boleh langsung interupsi ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan istighfar, yang mana semoga dari kita memohon ampun, Allah mudahkan ilmu hari ini untuk kita pelajari. Kemudian dilanjut doa awal majelis ya. Oke, baik, kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman sekalian sehat di sini ya. Kita awali dengan perkenalan dulu. Baik, terima kasih Kak Askar atas waktunya. Saya lanjut untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Miliana. Panggil aja Kak Mel ya, soalnya saya biasanya kalau dipanggil Ustazah, lumayan berat gitu bebannya ya kalau dipanggil Ustazah, jadi panggil aja Kak Mel. Saya lebih senang dipanggilnya Kak Mel. Untuk domisilinya itu saya di Lampung Tengah, di Sumatera Selatan.
Masih satu pulau dengan Kak Sekar tadi ya. Kemudian untuk umurnya, saya umur 26 tahun. Teman-teman di sini tadi umurnya berapa nih? Kalau saya banyak, ternyata followersnya di atas 40 tahun, banyak ibu-ibunya. Nah, kalau teman-teman di sini nih masih Gen Z atau yang umurnya juga udah di atas mungkin 30 tahun, boleh komen dulu ya, biar... Oh, 33 tahun, Masya Allah. Ini teman-teman yang lain boleh tulis umurnya ya, biar lebih seru. Biar lebih semangat. Oh, ternyata ada yang umurnya di atas 50 tahun. Oh, ternyata umurnya ada yang masih muda sekali. Berarti kan dia semangat nih, meskipun teman-teman yang lain malam minggunya sibuk untuk beli seblak mungkin ya. Malah teman-teman di sini sibuk untuk belajar Al-Fatihah. 20-an ke bawah masih banyak nih, Masya Allah. Semangat, kita lanjut sambil teman-teman tulis ya. Tulis umurnya. Kemudian untuk kesibukannya, saya ibu rumah tangga ya, alhamdulillah sudah menikah. Kemudian saya mengajar di beberapa majelis. Nah, kalau majelisnya itu kebanyakan itu tadi dari remaja sampai ibu-ibu. Kemudian untuk ngajarin anak-anak juga ada tempatnya di rumah. Kemudian saya konten kreator. Mungkin teman-teman banyak yang kenal dari Instagram, dari Facebook, ataupun dari TikTok ya. Kemudian untuk cerita tajwidnya atau riwayatnya mungkin banyak yang penasaran, Kak Mel sanatnya dari mana sih? Kak Mel belajarnya di pondok mana sih? Tuh banyak banget yang sering penasaran. Jadi tuh sebetulnya saya pribadi nggak mondok. Jadi teman-teman yang di sini mungkin yang tadi di bawah 20 tahunan, di sini kan nggak ada yang usianya masih usia-usia yang harus mondok ya, jarang sekali mungkin kalau ada pun nggak banyak jumlahnya. Tuh jangan berkecil hati. Saya waktu itu sadar untuk ngaji itu setelah lulus SMA, selesai setahun itu sempat berhenti, kemudian kok di rumah aja gitu ya. Kemudian ada rumah tahfidz dekat rumah, nah itu mulai dari situ mulai ngaji. Setelah itu eh, dari rumah tahfidz itu, alhamdulillah rumah tahfidznya berkembang. Kemudian saya pribadi pun berkembang di situ. Padahal teman-teman waktu itu di situ benar-benar yang kayak ngaji tuh terbata-bata. Jadi teman-teman yang di sini juga ngajinya terbata-bata, jangan sampai berkecil hati, jangan gedekan rasa malunya sampai nggak belajar. Gedein rasa malunya tuh menjadi semangat teman-teman buat belajar, ya kan? Jangan sampai nih malu malah jadinya mau ngaji mundur-mundur, gitu ya. Jadi kalau bisa itu dijadikan motivasi untuk terus belajar. Itu belajar di rumah tahfiz ya teman-teman. Jadi di situ umur kurang lebih 19 tahun itu barengnya anak-anak SD loh. Barengnya anak-anak SD masih kelas 5-an. Mereka udah juz 30 semua. Sedangkan saya pribadi hafalannya belum ada, bacanya terbata-bata. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sama pihak rumah tahfidznya dikirim setelah belajar-belajar di dekat-dekat sini, dikirim untuk daurah ke Ustadz Laili Al-Fadli. Ada nggak yang kenal nih? Waktu itu saya daurah di Bogor. Alhamdulillah dari 100 peserta, di situ waktu itu pengambilan sertifikat Al-Fatihah, sanad Al-Fatihah. Kan sebetulnya sanad itu harus 30 juz. Saya pribadi belum ada 30 juz, jadi yang betul-betul dikoreksi untuk Al-Fatihahnya. Karena yang paling utama dari Al-Quran itu ya Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Jika terjadi kesalahan, dikhawatirkan batal untuk sholatnya ya. Maka dari itu hari ini kita fokus untuk belajar surat Al-Fatihah. Jadi itu cerita tajwidnya. Berangkat dari diri sendiri. Kemudian kalau yang paling tingginya saya pelajari itu tadi Ustadz Laili Al-Fadli. Kemudian pas pulang, guru pun dicarikan guru-guru yang lain. Itu ya. Teman-teman, kalau ada yang ditanyakan boleh nih perkenalannya. Ini nama Instagramnya kalau mau dicari mungkin dari teman-teman hike in ada yang belum kenal, jadi boleh belajar mungkin ada konten-konten yang bisa diambil manfaatnya. Oke, aman ya nih. Tadi umurnya Masya Allah di bawah 20 tahun banyak, di atas 20 tahun pun banyak. Oke, kita masuk ke perbaikan surat Al-Fatihah. Pertama, kita belajar dulu nih, apa sih makna tajwid dan tartil? Nah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhraj dengan memberikan hak dan mustahaknya. Kemudian tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Udah pasti nih pengalaman pribadi saya, kayaknya tuh kita tuh baca Quran tuh pengennya tuh cepet selesai gitu. Padahal rasanya baca satu halaman pun lama banget kalau nggak lancar baca Quran. Nah, siapa nih dari teman-teman yang bacanya masih ngebut? Berarti itu belum melaksanakan si tajwid ini ya. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut ketika baca Quran. Karena mulut kita tuh belum terbiasa, belum fasih, akhirnya apa? Akhirnya kepleset. Tanpa kita sadari lagi keplesetnya. Banyak huruf-huruf yang keluar dari hak dan mustahaknya. Kemudian apa sih itu tartil? Tartil adalah cara membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, fasih, dan berhati-hati. Nggak jauh berbeda ya sama si tajwid tadi. Cuma tajwid itu yang lebih kita kenal dengan mempelajari materinya gitu. Nah, kemudian makna tartil dalam Al-Quran sendiri itu membaca Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa, memperjelas huruf dan harokatnya, kemudian membaca Al-Quran dengan merasakan arti dan maksud ayat-ayat yang dibaca. Ini kalau yang ketiga ini ya, membaca Al-Quran dengan merasakan arti dan maksud ayat-ayat yang dibaca, itu level yang lumayan tinggi, di mana kita ngerti bahasa Arab, jadi membaca sambil menghayati artinya. Nah, ini makna tartil yang sesungguhnya sebetulnya. Kemudian, membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum ilmu tajwid dan tanda-tanda wakofnya. Kalau setiap slide ada yang ditanyakan, boleh ya, nanti ada persilahkan untuk bertanya. Kemudian kita masuk ke urgensi tahsin Al-Fatihah. Nah, di urgensi tahsin surat Al-Fatihah ini, kenapa sih Al-Fatihah itu harus kita perbaiki? Kayaknya wajib banget. Ini alasannya. Yang pertama, itu dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Ummil Quran atau surat Al-Fatihah. Kalau di sabda Rasulullah ini kayak apa ya? Terang banget gitu. Kalau nggak baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Berarti harus banget Al-Fatihah ini dibaca. Nah, teman-teman ada dari teman-teman yang ada di Hike In hari ini yang kalau sholat nggak baca surat Al-Fatihah. Boleh komen deh, saya Kak, gitu boleh. Kalau ada. Kalau ada boleh komen ya. Kayaknya udah dipastikan nggak ada yang ketika membaca bacaan sholat tanpa Al-Fatihah, kecuali lupa. Ya, kecuali lupa. Jadi yang sabda Rasul yang ini kayaknya kita semua udah lolos deh. Tapi perhatikan yang paling bawah, Asy-Syaikh Akram Al-Baghdadi, terlebih lagi ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah karena kekeliruannya dapat membatalkan sholat. Nah, ini nih, kita baca tapi banyak kesalahan di dalamnya. Karena apabila kesalahannya itu terdapat dalam harokat, kemudian terdapat dalam hurufnya, panjang pendeknya, kemudian tasdidnya, maka itu bisa beresiko mengubah makna dalam ayatnya. Nanti deh kita bahas apa aja sih yang biasanya terjadi kesalahannya di surat Al-Fatihah. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini dua kesalahan yang perlu dikenal ketika kita membaca Al-Quran. Biasanya kita kenalnya dengan lahan, kalau yang sudah belajar. Kalau pemula, kenalnya kesalahan aja deh. Nah, lahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lahan jali, atau kesalahan yang terang. Maksudnya terang di sini tuh kelihatan gitu. Biasanya orang awam juga bisa nih ngoreksi ketika ngoreksi temennya itu bisa tahu dengan jelas yang ini salah, panjang pendek, kemudian hurufnya, dan lain sebagainya. Oke, perhatikan kesalahan jali ini atau lahan jali ini adalah kesalahan besar dapat sepenuhnya mengubah makna yang dimaksudkan oleh wahyu asli dan dalam banyak kasus menyebabkan kesalahpahaman atau salah tafsir terhadap ayat tersebut. Ini contoh-contoh lahan jali atau kesalahan yang bisa terjadi fatal ya. Buat teman-teman boleh dimatikan dulu mikrofonnya ya, supaya
lebih kondusif lagi. Oke, yang pertama perubahan huruf. Perubahan huruf dengan huruf. Contohnya kalau di surat Al-Fatihah di Al-Alamin, harusnya ain yang keluar. Alamin, malah yang keluar alamin. Huruf ain diganti dengan huruf hamzah. Nah, itu perubahan huruf dengan huruf. Kemudian yang kedua, perubahan harokat dengan harokat. Contohnya an'amta menjadi an'amtu. Itu akan merubah maknanya. Kemudian penambahan huruf. Huruf yang harusnya nggak ada ditambah-tambahin. Contoh nggak ada wa di situ, ditambahin wa. Alladzina, malah ditambahin jadi walladzina. Hati-hati, nggak boleh penambahan huruf atau penghilangan huruf juga nggak boleh. Kemudian ada penghilangan tasdid. Contoh di iyyaka. Teman-teman bacanya iyyaka. Nggak ditasdidkan dengan baik dan betul. Nah, itu akan merubah makna atau jadi lahan jali. Kemudian penambahan tasdid yang harusnya tidak bertasdid malah dikasih tasdid. Itu juga nggak boleh ya. Contoh di sini fariha jadi fariha. Fariha menjadi fariha. Nggak ada tasdid malah ditambahin tasdid. Kemudian penghilangan bacaan panjang. Yang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek. Kemudian yang kedua itu lahan khofi atau kesalahan yang tersembunyi. Kalau ini berkaitan dengan kesalahan kecil dalam pengucapan, kesalahan ini tidak mengubah bunyi huruf, tidak mengubahnya secara keseluruhan ya. Kemudian ini juga nggak akan merubah makna, tetapi mengurangi kemurnian dan keindahan bacaan. Contohnya nih, contohnya yang paling nyata itu di yang paling akhir waladdall. Nah, huruf dot di situ dibacanya 6 harokat. Ya, 6 harokat malah kita bacanya terlalu pendek atau terlalu panjang, itu mengurangi keindahan dan juga kemurnian bacaannya. Di situ. Kemudian kesempurnaan harokat juga. Iyyaka na'budu, budu. Jadi iyyaka na'budu, kurang sempurna. Kemudian ada lagi huruf ro yang harusnya dibaca tebal, malah jadi tipis atau sebaliknya. Nah, tebal tipisnya kita juga harus tahu. Kemudian ini nggak ngerubah makna ya, ini hanya mengurangi keindahan dan kemurnian bacaan. Oke, lanjut lagi. Ini contoh-contoh kesalahan dalam surat Al-Fatihah. Kesalahan dalam surat Al-Fatihah yang pertama di sini, contohnya pada tadi di ayat kedua, alhamdu. Huruf H yang harusnya pedes, malah kita jadi alhamdu. Lihat maknanya teman-teman. Yang harusnya bermakna segala puji, malah segala kematian. Bukan. Ini kesalahan yang fatal banget ya ketika kita baca doa ini dalam sholat. Kita baca apa nih? Segala kematian, bukan lagi memuji Allah. Malah berganti maknanya. Kemudian di kata yang terakhir, al-alamin. Menggunakan huruf ain, malah kita ganti jadi al-alamin. Harusnya yang semesta alam menjadi rasa pedih. Kalau kita gabungin, jadi segala kematian bagi Robnya rasa pedih. Nah, hati-hati sekali nih ya. Alhamdulillah. Kalau nggak bisanya karena uzur, itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha. Tapi kalau nggak bisanya karena nggak mau belajar, nah hati-hati yang ini. Ya, jadi nanti kita berusaha, teman-teman boleh fokus. Oh iya, belum dikasih tahu ya, nanti setelah jelasin ini nanti ada instruksi untuk koreksi di akhir. Kemudian yang kedua ada di iyyaka. Iyyaka. Siapa nih yang sering keliru di sini? Iyyaka itu ya-nya bertasdid. Ketika ya bertasdid, maka harus kita tekan. Iya. Oke, bukan dipanjangkan kan? Iya. Bukan, itu bukan tasdid, itu panjang. Iya, itu panjang. Ya. Atau nggak dipanjangkan tapi dihilangkan tasdidnya jadi iyyaka na'budu. Yang harusnya kepada engkaulah berubah menjadi kepada cahaya mataharimu. Berarti menyembah apa nih? Cahaya matahari, bukan engkaunya kepada Allah, bukan. Jadi kepada cahaya matahari. Jadi hati-hati sekali ya. Mana iyanya tuh ada dua. Iyyaka na'budu wa iya lagi.
Oke, lanjut lagi. Yang paling terakhir di sini itu siratal ladzina an'amta. Kata an'amta diganti menjadi an'amtu. Yang harusnya telah engkau malah telah saya. Jadi kita menuhankan saya sendiri nih, menuhankan diri sendiri, ya. Yang harusnya engkau malah saya. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Kemudian di sini ada eh, mungkin warning buat teman-teman, buat saya pribadi juga di surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17 kita diingatkan jangan engkau Muhammad, oh ya di ayatnya ayat 16-nya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Hati-hati nih, Nabi Muhammad saja diingatkan. Ketika turunnya wahyu, ketika malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad hendak tergesa-gesa menguasainya. Maksudnya ngikutin gitu loh, ngikutin terlalu cepat. Padahal tugasnya di situ adalah hanya mendengarkan. Di ayat berikutnya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Artinya apa? Di situ Jibril hanya membacakan, Nabi Muhammad mendengar. Yang mengumpulkan ke dalam dada Nabi Muhammad siapa? Yaitu Allah. Ya. Jadi di sini warning untuk kitanya apa? Ketika belajar, jangan ingin tergesa-gesa menguasai keseluruhan. Ikutin aja arahan gurunya. Kemudian apa? Pelajari apa dulu yang mudah. Nah, ini nanti bakal nyambung sama yang berikutnya akan kita pelajari nih. Di sini nih. Siapa tahu teman-teman pada tidur. Oke. Sebelum lanjut, jadi nanti di sesi pembelajaran surat Al-Fatihahnya, setiap ayat, setiap kali sesi penjelasan itu selesai, jadi nanti ada teman-teman yang dikoreksi. Pilihannya random aja ya. Oke, mikrofonnya teman-teman boleh diamankan dulu ya. Oke, nanti ada koreksi setiap satu ayat nanti dipilihnya random, kemudian di akhir spesial dari ta'awud sampai ayat terakhir itu spesial hanya beberapa orang, mungkin kalau waktunya banyak kita ambil agak banyakan, tapi kalau nggak banyak nanti 1 atau 2 orang. Jadi teman-teman kalau beruntung kita bakal koreksi dari ta'awud sampai ayat akhir. Kemudian yang spesial, yang ketiganya, pilihan yang ketiga, teman-teman boleh nih rekam atau foto, dibikin story di Instagram, tag saya, Meliana Mel, dan juga hike in. Nanti teman-teman tinggal kirim DM, voice note, surat Al-Fatihah. Nanti insya Allah saya koreksi di situ. Tapi via DM ya, kalau via yang lain enggak. Itu, kalau teman-teman mau, boleh banget. Jadi harus posting story dulu di Instagram. Jangan lupa di tag ya, kalau nggak di tag nanti nggak kebaca. Oke, lanjut. Di sini beberapa tips untuk tahsinmu ya. Siap. Nah, teman-teman nih, siapa tahu dari 47 orang, 47 berarti 46 ya, 46 orang nih, siapa tahu ada yang tidur. Kalau nggak jawab berarti dia tidur ya, jangan sampai tidur nih kalau nggak ada yang jawab, nanti kita nggak lanjut. Ini beberapa tips untuk mutahsin. Perhatikan. Yang pertama menyempurnakan harokat, yang kedua makhorijul huruf, yang ketiga sifatul huruf, yang keempat spesifik tebal tipis, kemudian yang kelima hukum tajwid lebih fokus. Dari 1 sampai 5, menurut teman-teman yang paling mudah dipelajari, yang paling mudah dipraktekkan duluan itu yang mana? Coba pilih. Pilihnya 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilih salah satu aja. Yuk, tulis yuk. Nomor berapa yang paling mudah? Menurut masing-masing ya. Menurut masing-masing. 4, 1, 1, 1. Sebentar ya, sambil minum. Boleh banget nih, 1, 1, 1, 1. Kayaknya masih banyak yang belum jawab ya. Jangan sampai ketiduran. 2, ada yang 4 tadi ya.
Masih banyak nih yang belum jawab. Coba dong jawab dong. Yang mana dong? Biar kita evaluasinya lebih gampang. Penyampaiannya lebih gampang. 1. Mana lagi? Yang nomor berapa nih yang paling mudah untuk dipelajari dulu, dipraktekkan dulu? 1. Oke. Banyak banget yang jawab nomor 1. Kemudian ada yang nomor 2. Tadi ada yang nomor 4 ya, Masya Allah. Yang betul-betul aku rasain yang paling mudah itu nomor 1, teman-teman. Nomor 1, tapi kan kemampuan setiap orang berbeda ya nih, karena setiap kemampuan berbeda, perbaikilah dengan enjoy dan lapang dada. Jalani sesuai tingkatan masing-masing. Jadi nomor 1 itu yang paling dasar, penyempurnaan harokat. Ketika kita baca, nggak kita sempurnain harokatnya, tanpa kita sadari itu bacaannya tuh kayak kurang pas gitu loh. Contoh, di ta'awud. A'udzubillah, yang harusnya billah jadi bellah, bellah. Meskipun dari yang 2 sampai 5-nya belum sempurna, tapi kalau udah menyempurnakan harokat, itu udah nambah keindahan. Nanti coba di play, coba di praktekin dalam keseharian ya. Kesempurnaan harokat itu hanya menyangkut A, I, dan U. Cara kita buka A, I, dan U. Menyempurnakan A, I, dan U. Karena masih banyak banget, karena kebiasaan sehari-hari dalam bicara itu tidak baik dan benar. Nah, ini yang menggiring kita ketika membaca Al-Quran juga jadi nggak sempurna harokatnya. Jadi ini bisa dilatih. Paling mudah dilatih. Cuma A, I, U tanpa teori. Karena kita taunya fathah, kadang kita lupa fathah itu yang kayak gimana ya. Tapi kita banyaknya ingat, oh harakat atas A, harakat bawah I, yang itu dhammah U, gitu. Jadi penyempurnaan harakat itu paling mudah menurut saya dan teman-teman yang jawab nomor 1. Kemudian makhorijul huruf. Makhorijul huruf tingkatan selanjutnya setelah penyempurnaan harokat. Tadi banyak juga yang jawab nomor 2. Makhorijul huruf itu asiknya kita belajar gimana nih tempat hurufnya keluar. Ya, jadi nggak asal-asalan keluar. Kalau huruf hijaiyah itu tidak asal-asalan keluar. Kalau di Indonesia, kalau bahasa Indonesia kan basing B, terserah dia mau keluar B atau B gitu. Cuma kan ada yang lebih baiknya cara keluarnya. Nah, kalau dalam huruf hijaiyah, tempat keluarnya ada materinya. Materi ini harus kita pelajari dulu. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, kita harus tahu tempatnya. Betul-betul gigi seri itu yang mana, kita harus tahu. Nah, kalau yang tadi kan enggak ya, nomor 1. Nah, yang ketiga sifatul huruf. Sifatul huruf ini materinya lebih lagi. Lebih lagi kita harus tahu karakter si hurufnya. Ada materinya lagi, belum ke prakteknya. Kemudian yang keempat, spesifik tebal tipis. Biasanya kita udah tahu sifatnya, tapi belum bisa menebalkan. Kenapa? Karena bingung mengangkat pangkal lidah. Ini lumayan sulit nih. Kemudian yang kelima, hukum tajwid. Hukum tajwid itu kan banyak sekali ya. Nah, ini lebih berat lagi. Jadi yang paling mudahnya tadi, nomor 1. Jadi kalau teman-teman mampunya di nomor 1, ya stuck di nomor 1 dulu nggak apa-apa. Yang lainnya cuma belajar-belajar aja. Yang penting nomor 1 fokus dulu. Kalau nomor 1-nya udah bagus nih, pindah nomor 2. Gitu. Jadi sesuai kemampuan aja. Apalagi kita belajar bukan di usia anak-anak, itu lumayan berat. Semangat ya. Oke, kita masuk ke ta'awud. Nanti ada penjelasan setiap hurufnya ya. Teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar. Yang pertama itu ada huruf hamzah. Kita masuk ke ta'awud ya, karena sebelum membaca Al-Quran itu, kita dianjurkan membaca ta'awud dulu, berlindung dulu. Oke, yang pertama huruf hamzah. Huruf hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian mana nih? Siapa tahu tidur. Yuk coba. Ada yang suka tahsin? Tahu huruf hamzah keluar dari mana? Tenggorokan bagian bawah. Bagian bawah, pangkal. Ya, betul. Pangkal itu bagian yang paling ujungnya. Ujung itu ada 2 ya sebenarnya. Ujung yang awal atau ujung yang akhir. Nah, pangkal itu adalah ujung yang akhirnya. Pangkal tenggorokan. Dia keluarnya sama seperti huruf H. Jadi huruf H dan huruf hamzah itu keluarnya biasa aja. A, H. H itu jangan sampai rongga dada, bukan. H, biasa. A, H. Kemudian keluarnya plong. Di sini harokatnya fathah, jadi disempurnakan bunyinya A.
Teman-teman, ketika menyempurnakan harokat, ketika membaca Al-Quran, coba deh punya ukuran jari masing-masing tentunya ya. Seukuran jari itu dibuka. Ini cuma teknik supaya bacaan kita jelas artikulasinya. Yang coba, kurang. Jelas. Nggak juga barbar, jadi cukup. Sebetulnya ini teknik ya, karena ada orang yang cuma kayak nggak mangap tapi suaranya jelas. Itu nggak apa-apa. Bukan menjadi standar. Hanya teknik memperjelas aja. Kemudian selanjutnya huruf ain. Huruf ain ini keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Jadi setelah A tadi lega, ain itu di tengah, tekan di awal terus dilepas. Masalahnya biasanya keluarnya dari hidung. Hati-hati, diplongin aja suaranya. Au, 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 Yang pertama mudah, yang kedua tekan di tengah. Oke. Selanjutnya huruf dzal. Huruf dzal keluar dari ujung lidah bergesekan dengan ujung gigi seri atas. Nggak mesti keluar lidahnya. Tapi kalau teman-teman yang kesulitan sekali, keluarkan aja. Supaya nggak sama kayak huruf za. Kalau aku lihat, kalau ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, jadi lidahnya kayak kegigit gitu ya. Bukan digigit, tapi keluarnya digesek. Jadi ada aliran suaranya. Lu. Gitu. Jadi ada dua pendapat. Waktu saya pelajari huruf dzal ini, kata guru saya, namanya itu torful lisan. Ujung lidahnya, tapi yang nggak ujung banget. Dia masih, jadi keluarnya agak banyak dikit gitu. Lu nggak yang di ujung banget. Tapi ada juga yang nggak sampai keluar, tapi ujung lidahnya tetap bergesek. Gitu. Dan semuanya bagus, betul. Kemudian selanjutnya huruf ba. Huruf ba-nya jangan sampai ketelan ya, bukan B. Ketemu aja. B. Tahan udaranya, bukan banyak udaranya kayak orang Jawa itu B. Hati-hati. B. A'udzubi. Oke. Kemudian huruf ba ini tempelkan ke huruf lam. Bila. 2 harokat, jangan kepanjangan. Jangan billahi. Kepanjangan. 2 harokat, ngayun aja. Billahi. Kemudian huruf H ini, tadi udah saya jelaskan keluarnya seperti hamzah biasa. Jadi kalau bisa tidak gede banget gitu loh suaranya. Billahi. Nggak boleh. Ya, coba nih. Siapa tahu banyak yang ngantuk atau nggak memperhatikan. Video saya kelihatan kan? Nah, huruf H ini keluarnya tadi dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal. Coba teman-teman pilih yang teman-teman tahu, pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah itu yang area. Yang pertama ini A pas bawah banget, bawah leher. Yang kedua B. Yang mana nih menurut teman-teman pangkal tenggorokan? Yang A itu yang paling bawah sini, yang B yang naik sini. Yuk, karena ini aku juga ilmunya belum tahu lama ya. Coba yang mana? B. Oke, ada yang B, ada yang A. Oke. Yang A yang paling bawah ini ya, yang B yang sini. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, banyak B sama A ini ternyata banyak nggak kompaknya nih teman-teman nih. Kalau secara kita lihat secara zahirnya, yang di sini semakin dekat dengan sumber suara. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, yang di sini tadi A yang bagian bawah ya. Kalau ini secara terlihat mata. Nanti boleh dicek di Matan Jazariyah atau bisa dicek di YouTube mungkin ustadz-ustadz yang lebih kompeten. Bagian bawah tenggorokan itu di dekat area pita suara atau bagian jakun. Sini. Jadi nggak sampai bawah. Apalagi sampai ke rongga dada. Jadi benar-benar jauh dari rongga dada. Nanti boleh dicek. Ya, jadi sini bagian bawah, tengahnya naik sini, tenggorokan bagian atas naik ke sini. Jadi dia nggak begitu jauh sih jaraknya. Yang kita tahu tenggorokan bagian bawah kan di sini ya.
Tenggorokan bagian bawah itu dekat area jakun. Masih di area sini. Bukan yang bawah sini, bukan. Nanti boleh dicek. Ya, ini hak yang biasa. Oke. Tapi meskipun keluarnya plong biasa, juga harus dibaca jelas. Jangan sampai hilang. Billahi. Billahi. Oke? Hi, tetap keluar udara dan suaranya. Oke, lanjut. Di mi dan na. Mi dan na ini mudah. Mina. Mina. Huruf M biasa, huruf N biasa. Tempelkan ke huruf shin. Minash. Huruf shin keluarnya dari tengah lidah. Ya, dari tengah lidah. Kalau teman-teman banyak yang nggak bisa, latihannya huruf ya dulu. Huruf ya. Ya, sya. Karena tempat keluarnya itu di situ sama. Ya, kenapa kok keluarnya tetap berdesis? Itu pakainya ujung lidah. Harus dipakai tengah lidah. Jadi kayak ada huruf Y-nya gitu loh, teman-teman. Ya. Ya. Udaranya ngalir, suaranya ngalir, kemudian dia punya sifat tafashi. Nah, kalau yang teman-teman tahu di sini, ya, huruf shin ini tebal atau tipis sih? Coba tulis. Huruf shin, sya, tebal atau tipis? Kak ini tipis, ada lagi? Tipis-tipis. Adakah yang taunya huruf shin ini tebal? Tuh, ada kan yang tebal? Nanti kita jelaskan. Biar nggak salah paham. Ya, ada lagi tebal-tebal? Ada lagi yang menganggap tebal? Jangan tipisnya ngikutin temen ya. Ini sepengetahuan kalian aja. Sepengetahuan kalian aja. Oke, baik, kita jawab. Huruf shin ini huruf yang tipis. Teman-teman mudah ingatnya, huruf yang tebal itu adalah huruf yang konsonannya O. Contoh, so, do, to, kemudian ho, ko. Itu semua tebal. Kecuali ro, nanti ada pengelompokan tebal dan tipisnya ya. Nah, jadi untuk huruf shin ini adalah huruf tipis. Tipis. Sya. Keluarnya rileks, mudah. Siapa yang masih monyong bibirnya? Nggak boleh. Shh, dia nggak pakai bibir, tapi pakai lidah bagian tengah. Jadi bibir ini nggak ikut campur. Sya. Kalau kita monyong, suaranya agak beda. Sya. Agak repot juga sih sebetulnya. Jadi sambil senyum aja kayak huruf sin. Yang ini, shh, letaknya di tengah lidah. Coba nanti belajar ya. Sya. Jadi minasya, tempelkan ke huruf shin. Kemudian syai, beri huruf ya ini huruf i yang sempurna. Syai, syai, minasyai. Jangan syai atau syai. Banyak banget nih yang ngucapinnya di hidung, hati-hati. Kemudian huruf to ini, huruf to. Kalau huruf to tebal atau tipis? Ya, huruf to tebal atau tipis? Tebal. Tebal, Masya Allah. Pasti huruf to banyak yang taunya tebal dong ya. Cuma kadang-kadang bingung menebalkannya. Jadi huruf to ini dia udah isti'la, tebal. Pangkal lidahnya terangkat. Ditambahin lagi itbaq. Jadi caranya teman-teman supaya huruf to ini tebal kan kita biasanya kayak ta ya. To, biasa cemplang. Nah, caranya adalah pangkal lidahnya ini ingat-ingat huruf kaf. Jadi dia udah naik tuh. To. Kalau pas huruf kaf kan pangkal lidahnya naik. Cuma ini kemarin aku dapat teknik rahangnya gak diturunin biar suaranya keluar. To. Celah dalam itu menyempit tapi suaranya tetap keluar. To. Jadi nggak gitu. To. Oke. To di sini 2 harokat nggak boleh kepanjangan. Minasyaitoni. Oke, lanjut. Huruf ro di sini tebal ya. Huruf ro di sini tebal karena kita lihat huruf ro itu tebal atau tipis dari harokatnya. Kalau dia hidup ya kita lihat harokatnya. Kalau atas dia tebal, kalau bawah dia tipis. Huruf sebelumnya gimana Kak? Huruf sebelumnya ya nggak ada urusan sama si huruf ro. Dia nempel tapi dia sendiri harus tipis. Jadi teman-teman jangan neru. Nggak ada urusan. Ni tetap ni. Ni, ro-nya baru masuk tebal. Nirlo, ya, nirrojim. Kemudian di ujung itu huruf, kalau di ujung sebelum ujung itu huruf jim.
Banyak yang nirrozim. Enggak. Huruf J sempurna. Tekan dengan mantap. Jim. Udaranya hati-hati, jangan ditahan. Oke, dari ta'awud. Insya Allah dari ta'awud ini banyak huruf-huruf yang sudah dijelaskan, nanti lebih mudah lagi. Ada yang ditanyakan nih di ta'awud? Sebelum kita lanjut? Aman? Oke, alhamdulillah. Kita praktek dulu. Teman-teman boleh baca 3 kali. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin baca baknya. Baknya tipis aja. Apa? Santai. Bi. A'udzu billah. Lah, jangan keluar ya. Bil. Teman-teman mikrofonnya dimatikan aja biar kita lebih kondusif. Jadi prakteknya dari rumah dulu. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke? Ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nanti versinya beda-beda. Versinya beda-beda ya, nadanya. Tapi perhatikan kita nggak boleh fokus dengan nada. Jangan sampai nada kita yang mengatur si tajwid. Mengatur bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya dong yang harus mengatur iramanya. Oke, ini satu orang saya pilih random ya. Saya pilih random. Kak Abidiah. Ada Kak Abidiah. Kalau nggak siap, bilang Kak skip gitu ya. Kak Abidiah, siap? Belum ada respon? Siap? Oh, skip, oke. Kak Juwita, ada Kak Juwita? Ada. Oke, boleh Kak dibaca ta'awudnya Kak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, bagus sekali nih ayunannya udah pas. Tinggal ini Kak tadi di a'udzu, mungkin karena kebawa ain biasanya ya. Zalnya lebih ringan lagi, jadi masih agak kebawa berat. A'udzu, a'udzu. Oke. Boleh Kak diulang sekali lagi? Oke, baik, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, Masya Allah. Jadi ini PR buat kakak di huruf dal kayaknya kerasanya tebel. Karena kalau dia kerasa tebel ada 2 huruf jadi huruf vo ya, karena tempat keluarnya sama. Nanti latihannya relax aja. Zu, zu. Kalau huruf yang versi vo kan berat. Zu. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik, Mbak. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya mau, oke Kakak Infinix nanti di basmalah ya. Nanti di basmalah, siap-siap. Nah, di basmalah ini kayaknya mudah banget. Ya, mudah banget di basmalah ini karena setiap hari kita baca, setiap kita mau melakukan apa aja dibaca. Tapi malah paling sering keliru. Ya, karena kita biasanya yang kita kenal tuh lagu lama. Bismillahirrohmanirrohim. Atau kalau pas lagi nyuapin anak jadi, yuk doa dulu. Bismillahirrohman. Disitulah dengan ma-nya kepanjangan. Kepanjangan ibu-ibu. Hanya cukup 2 harokat aja ngayun. Malah kalau kita baca pendek dia lebih bagus. Bismillahirrohmanirrohim. Itu lebih bagus. Ya, nanti belajar. Kemudian yang pertama huruf ba tadi gampang, bi. Huruf sin hati-hati dia jadi mantul di sini, sering jadi bisa. Hati-hati, bismi. Bismi. Lanjut ke mi-nya, jangan jadi bisa mi. Itu jadi mantul. Kemudian mi gampang keluarnya mi biasa tempelkan ke lam. Bismillahi. Ngayun seayunan aja deh. Bismillahi.
Huruf H keluar dari tenggorokan bawah, lega, biasa aja. Bismillahi. Tempelkan ke ro. Ingat, berarti sama kayak tadi. Ro-nya tebal, hi-nya nggak ikut, bukan herwo. Heu. Nggak ya. Hi, tetap tipis. Lanjut, ro-nya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan ke H yang sukun tanpa harus dipanjangkan. Hirroh. Roh. H-nya ini pedas. Biasa kita kenal ini H kecil. Tapi kalau H kecil itu agak-agak bermain di mindset. Jadi H-nya tuh H. Yang satunya H. Yang ini jadi H. Hati-hati ya, kita sebutnya H pedas aja biar mudah. Kayak kita lagi mainan nafas. Siapa ini di sini yang kesulitan huruf H ini? Coba perhatikan. Jadi kayak kita ngisengin teman dengan nafas. Nah, itu tinggal dikasih suara. H, hi, hu. Oke? Roh. Ingat, huruf H ngalir suara dan udara sampai huruf berikutnya. Rohmani, rohmani. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ya, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Versi pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau dia yang panjang, kasih tempo yang sama. Apalagi sama-sama dua harokat, temponya sama. La, ma. Kemudian di sini ada tasdid 3. Yang pertama di lam, yang kedua di ro. Ya, ro. Jadi tempo di tasdid kasih sama. Milla, hirro, nirro. Jadi antara tasdid satu dengan yang lainnya jangan sampai kecepatan. Gitu. Kak Sekar, nanti kalau ada sesi dokumentasi boleh instruksi ya. Biasanya saya kelupaan, boleh. Mau di tengah atau di akhir nanti boleh instruksi aja. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi. Tadi kakak yang bilang mau. Di sini tulisannya hanya Infinix. Boleh nih. Ya, suaranya mana? Siapa ya tadi, Kak? Yang Kak Infinix. ya suaranya menggema. Ana Ustazah. Oh iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini udah bagus sekali ngayunnya, basmalah. Basmalah itu sederhana, tapi biasanya itu tadi kesalahannya. Tapi ini udah bagus banget. Oke, Kak, nggak ada koreksi, Kak. Terima kasih. Lanjut nih, Kak. Kak Nyayu Siti Fatimah. Yang lain sabar ya. Ayo, langsung dihidupkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sekali lagi diulang, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau bagus lagi, baknya kayak kita lagi santai aja. Bismi, jangan bismi. Karena tadi agak kelihatan menekan sekali, coba boleh diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kalau yang lainnya bagus sekali. Oke, nggak ada PR, Kak. Bagus, terima kasih. Oke, nanti Kak Cinta Rasul nanti ya, kita lanjut dulu. Nanti boleh dicoba di ayat pertama, ayat kedua, ayat pertamanya basmalah. Ayat kedua di surat Al-Fatihah. Ini juga sering kita baca kalau kita lagi pas selesai beraktivitas ya. Alhamdu. Yang pertama huruf hamzah tadi mudah A. Kemudian yang kedua huruf lam sukun. Huruf lam sukun di sini biasanya nih kalau emak-emak kelirunya itu jadi mantul. Hame. Hati-hati lam dan mim tidak memantul. Huruf yang memantul hanya apa aja nih? Yuk, komen coba. Huruf yang memantul apa aja? Huruf yang memantul?
Ba jim dal Baju di to toko. ko. Masya Allah ya. Mbak Jimdal, to dan ko biasanya disingkat baju di toko, bukan baju di pasar ya. Jadi huruf sin tadi nggak masuk. Baju di toko. Kemudian kalau sikatan di matan jazari, kutu bujadin ya. Kutu bujadin. Ba, jim, dal, to, dan kof. Jadi huruf yang lain jangan sampai ikut. Terutama ini tadi huruf lam, huruf mim. Nanti ada lagi huruf dot. Huruf dot kalau lagi sukun jadi ada biasanya. Padahal dia nggak masuk ke huruf qalqalah. Jangan sampai yang tidak masuk qalqalah kita pantulkan, nggak boleh. Oke, huruf lam itu sedikit ngalir suaranya. Huruf mim juga sama. Huruf ha tadi dari tengah tenggorokan pedes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau kita kenalnya hak kecil, suara kita jadi mengecil juga. Alhamdulillah. Padahal kasih porsi yang sama seperti huruf-huruf lain suaranya. Hanya tempatnya aja berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Oke? Alhamdulillahi. Huruf H jangan sampai hilang, bukan lillahi. Kemudian Robbil alamin. Nah, di huruf ain tadi tenggorokan bagian tengah, tekan, pelongin. A, la, min. Min itu nggak boleh kita yang di hidung terus. Min. Sebenarnya suara panjang itu keluarnya dari jauh, jadi lega. Yang keluar dari hidung cuma M-nya doang. Min. Jadi tetap I biasa. Jangan min. Enggak ya. Di semuanya ini, di semuanya. Jangan masuk hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba nih, Kak, tadi Cinta Rasul, boleh mikrofonnya dihidupkan. Iya, Kak Yeni, boleh Kak Yeni. Yuk, Kak, tadi Cinta Rasul ya? Iya, Kak. Oke. Izin ya, Ustazah. Iya, boleh. Dari ta'ud siapa langsung, Ustazah? Langsung saja di ayat 2-nya. Iya betul ya? Iya, betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi boleh diulang dengan yakin ya. Yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus. Nanti di lilanya jangan kita tekan banget sampai jadi lilda. Suaranya hilang. Seperti hilang tapi nggak sampai hilang. Masih kedengar. Lillah. Lembut. Lillah. Iya, Yuk, Ustazah. boleh diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Masya Allah. Oke, nggak ada koreksi. Hanya tadi lamnya itu kayak keputus aja suaranya. Terima kasih, Kak. Iya, Ustazah. Masya Allah, ini pesertanya bagus-bagus semua nih. Keren-keren nih. Nggak banyak koreksi. Kak, siapa nih ya? Kak Eka, boleh Kak Eka? Assalamualaikum. Izin ya Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Langsung ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, suaranya lebih dipelongin lagi supaya nggak banyak masuk hidung. Sama lamnya tadi kerasa mantul dikit. Kuncinya jangan dilepas lidahnya, bukan alhamdu. Yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, lebih bagus. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, Kak Siti Ratnasari nanti ya. Kita lanjut dulu ke ayat ketiga. Oke, ayat ketiga di surat Al-Fatihah di Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sama seperti di basmalah ada ya. Ar-Ro, tapi jangan ngomongnya Ar-Ro, Ar-Ro. Ingat A tetap tipis. Ar-Ro, Ar-Ro. Ro-nya tebel. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke.
Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ini tadi udah ada di basmalah. Kita lanjut aja di ayat keempat. Nanti kakak yang terakhir komen itu nanti boleh baca di ayat keempat. Yang keempat ini Maliki. Maliki. Nah, di sini Mak, itu ada riwayat yang dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Oke, tapi kalau kita nggak tahu riwayatnya, kita baca ini aja sesuai dengan tulisannya. Ya, berarti kita belum paham karena di situ ada rumus-rumusnya, rumus yang lain yang dibacanya pendek. Malikiyau itu ada rumusnya. Jadi yang kita tahu aja dari bacaan. Nah, ma-nya di sini baca 2 harokat. Ingat, 1 ayunan. Maliki, jangan maliki. Liki, itu nempel ke kaf, tidak. Li dengan ki, itu berbeda. Maliki yau. Yau. Yau jangan bunyi yau. Yau, yau, yau. Yaumiddin. Jamiddin. Oke? Kasih kesempurnaan harokat A, I, dan U. Maliki yaumiddin. Oke, ini Kak siapa tadi? Kak Siti boleh Kak? Yang komen tadi. Hidupkan mikrofon Kak, boleh? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Udah langsung aja ya, Kak, ya. Iya, langsung dibaca. Maliki yaumiddin. Oke, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya Allah, sip. Gak ada koreksi. Tadi agak cepat aja di yang awal. Lebih Terima kasih, santai. Kak. Iya, sama-sama. Kak Isnaini, ada Kak Isnaini? Ada ya, Kak. Oke, Kak. Boleh dibaca. Maliki Oke, Masya Allah yaumiddin. sekali. Tidak ada koreksi, Alhamdulillah. Terima kasih. Amin wa iyaki. Kita lanjut lagi di ayat kelima. Ada iyaka. Tadi tasdidnya jika dihilangkan, maka artinya fatal ya menjadi cahaya mataharimu. Hati-hati. I ini ditekankan ke huruf ya. Iya, kayak kita bilang iya, tapi di sini ditekan dianya. Iya, iya, ya-nya 2 harokat. Iyaka. Nah, kalau kayak gini namanya dipanjangkan. Iya, iyaka itu dipanjangkan, bukan ditasdid. Kalau tasdid itu menekan. Iyaka, apalagi dia dan wau itu harus ada naber. Suaranya agak tinggi. Oke? Iyaka na'budu. Huruf ain itu ketika dia sukun, suaranya nampaknya sedikit mengalir. Jadi nggak ngalir banget. Na'budu. Nggak juga terhenti. Na'budu. Bukan. Na'budu. Na'budu. Ditekan sedikit. Na'budu. Oke? Bu tipis, du tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta, nas tipis, bukan sod. Ini huruf sin. Ta tipis lagi. Ain bunyi kasroh tipis sempurna. Aduh, sebelumnya di sini huruf selain wawu dan ya saat tasdid apakah harus naber juga? Enggak, Kak. Dia ditekannya biasa. Karena di huruf wawu dan huruf ya ini kan ada idgham bi gunnah yang ya dan wawu. Nah, ini juga akan membedakan ya. Kan kalau di mushaf Indonesia itu tasdid di wawu sama aja. Ketika idgham bi gunnah juga ada tasdidnya yang membedakan sebelumnya biasanya ada nun sukun atau tanwin. Kalau itu idgham bi gunnah. Kalau dia bukan idgham, hanya sekedar tasdid kayak iya ka, itu hanya ditekan iya. Tapi kalau dia idgham bi gunnah jadi ditekan dan berdengung. Nah, itu juga untuk membedakan. Kalau di huruf lain enggak ya, enggak naber. Ditekannya untuk memperjelas aja. Misal tadi apa ya? Huruf apa? Huruf lam. Bila, bil. Jadi enggak sama bila, enggak sampai yang naik suaranya
Bila, enggak. Kalau iya, naikin suaranya. Sedikit tapi enggak berlebihan. Oke, Kak Eni, terima kasih kembali. Lanjut, wa iya. Jadi iya pertama dan iya kedua, perhatikan dia harus sama porsinya. Jangan yang pertama udah bagus. Iya kana budu wa iya kana stain. Itu namanya berbeda tempo. Berbeda. Ya, harus disamakan. Harus kompak. Nah, nih yang aku mau tanyain, di ayat kelima ini biasanya ada yang baca tebel di mana? Di huruf sin ada, di huruf ain ada. Nah, kalau ayat kelima ini ada huruf tebelnya nggak sih, teman-teman? Ada huruf tebelnya nggak? Tidak ada Ustazah. Oke, sip. Nggak ada huruf tebal sama sekali. Tapi biasanya ada yang menebalkan. Nasta'in. Huruf ain, relax aja. Ain. Belum paham tebal tipis. Nanti kalau ada kelas huruf, sifatul huruf, teman-teman bisa ikutan ya. Jadi, kalau tebal tipis itu yang tipis, itu kita ngucapinnya biasa. Biasa, kayak huruf sa. Nasta, nasta. Tapi kalau dia huruf tebal, pangkal lidah kita naik. Suaranya kayak kedengeran agak berat. Contoh huruf to. Huruf to sama huruf ta, itu sama tempat keluarnya. Tapi tak versi tipis gampang. Ta, ti, tu. Kalau yang huruf tebal, dia pangkal lidahnya naik. To, pli, pu. Bukan tu, gitu. Jadi biasanya ya waktu aku belum tahu konsep tebal tipis, ya asal baca-baca aja ya. Ngikut-ngikut temennya aja. Huruf galak bukan. Huruf galak bukan sih, huruf lagi marah. Kan huruf sin versi yang kayaknya tuh happy gitu ya. Nas. Kalau dia pakai sol jadi naus. Yang rahang kita biasa. Kayak rahang jutek. Nasta gitu. Boleh deh kayak gitu nggak apa-apa kalau mudah dipahami. Tapi galaknya bukan yang ngebentak ya, maksudnya yang judes gitu. Nasta. Nah itu yang huruf yang tebal. Gitu, Kak. Banyak sih cara-cara memahaminya ya, dan itu butuh tahapan lebih lama. Iya, karena abudu satu orang, pilih random. Sebentar. Kak Daryanti ada? Ada Kak Daryanti? Belum ada suara. Kak ini aja deh. Kak ini ada, Kak ini? Sambil kerja, Masya Allah. Semoga kerjanya barokah ya. Iya, oke. Sebentar ya, Kak ya. Kak ini mau coba? Boleh, boleh. Oke. Izin mencoba ya, Kak. Oke, siap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Sekali lagi, Kak. Aku pengen dengarnya versi santai dari Kak Eni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Masya Allah. Bagus sekali. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak Mel. Oke, jadi setiap bacaan orang itu memang berbeda tahapannya. Dulu saya juga pernah ada di tahapan mungkin seperti Kak Eni ya, ketika belajar itu kayak kita harus menekan si huruf. Itu bagus untuk melatih, bagus banget. Karena aku pernah ada di tahapan yang itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau bisa bacaannya tuh kayak lebih nyaman, bikin kita nyaman. Coba deh boleh diperhatikan ketika kita simak kori-kori, bacaannya tuh santai. Apalagi kita lagi sholat juga sama. Yang baca cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kalau pas latihan bagus banget. Dan itu memang butuh tahapan. Karena di tahapan awal kita tuh kayak pengen hurufnya ini maksimal keluar dari tempatnya dan sesuai sifat. Oke, semoga makin semangat kayak ini. Nanti boleh sambil karena aku ngerasain kayak iya ya ternyata
kayak aku tuh neken si huruf banget gitu loh. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak apa-apa, sebetulnya itu takaluf yang dianjurkan ketika kita latihan huruf. Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kemalaman. Lanjut di ayat 6. Nanti ini ayat 6. Boleh siap-siap untuk Kak Fitria. Kak Fitria Rahman nanti boleh coba di ayat 6. Saya jelaskan dulu. Ayat ke-6, ihdi. Huruf tadi Hamzah gampang, huruf H gampang. Ingat teman-teman, kalau huruf H ini ya keluarnya biasa. Kayak kita bilang rumah. Ada teman-teman yang bilangnya rumah? Kan enggak ya, enggak lebay gitu. Rumah biasa H. Sudah H. Cuma kalau H yang di sini tuh jelas gitu loh. Jelas keluarnya ada H-nya. Kan biasanya kalau bahasa Indonesia tuh kayak ada H-nya, tapi itu kayak nggak kelihatan. Sudah. Kalau ini jelas. Sudah. Oke? Ih. Ngalir sampai huruf berikutnya. Jangan sampai memantul jadi ihdi. Ihdinas. Nah ini tipis atau tebal sih? Karena sebelahnya huruf sod, sina ini tebal atau tipis? Tipis. Iya, Masya Allah tipis. Ada yang pernah belajarnya harus tebal? Sina? Masya Allah. Huruf na di sini tipis. Jadi kita kondisikan na tetap tipis. Nanti kalau sudah masuk ke sod, nempel ke sod, baru tebal. Jangan sampai nosi. Nah, ihdina. Banyak juga huruf sod di sini dirubah menjadi huruf shin. Harusnya huruf sod ini kalau kita belum bisa menebalkan, dia sama persis seperti huruf sa, huruf sin, berdesis biasa. Tapi kalau mau latihan tebal boleh. Jadi versi cemberutnya, lidahnya pangkalan naik, celah dalam menyempit. Sli. Ingat nasi. Ya, teman-teman makannya pakai nasi atau nasli? Kalau di sini pakai nasli. Ditasdidkan. Nasli. Oke? Ihdinas siratal mustaqim. Musta. Jangan mustaqim. Bibirnya masih ketinggalan. Apa ini termasuk kesalahan fatal, Kak, ketika huruf sod ini berbunyi seperti huruf sin? Jadi, kalau huruf tebal itu tadi ya, kita perlu tahapan banyak latihan. Kalau teman-teman belum bisa, tapi udah tahu itu huruf sod, ya nggak apa-apa. Tapi harus berusaha dulu. Jangan asal keluar aja pas ditanya huruf sod atau huruf sin. Huruf bingung, huruf apa? Karena kita kok ngucapinnya huruf sin. Harus tahu itu huruf sod. Nah, tapi kita kepayahan huruf sodnya. Bahkan ada yang di sini ihdinas ziro. Pernah dengar nggak tuh? Ihdinas ziro. Menggunakan huruf zai. Ya. Karena sebetulnya Allah tuh mempermudah banget. Tapi kita tetap harus usaha. Ya. Ihdinas siroto. Jadi antara siroto itu pangkalnya naik semua. Oke, suaranya tebal semua. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Huruf qaf di sini ada yang pendapatnya dia dibaca tebal, kalau kasroh tetap tebal. Ada pendapat kedua juga ketika dia kasroh ketebalannya berkurang. Jadi nggak yang qim, nggak. Kalau tebal pun nggak kayak gitu. Qim tetap naik pangkalnya. Atau ketebalannya berkurang. Mustaqim. Oke? Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ulang sekali lagi. Tadi Kak siapa ya yang ingat tadi saya instruksi? Boleh sebentar, satu kali lagi kita coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Kak, boleh Kak dihidupkan mikrofonnya Kak. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ih-nya ke tengah. Ih biasa ih.
Ihdinas siratal mustaqim. Oke, mu-nya kasih monyong, sin-nya kasih senyum pelan-pelan. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Kak, kita latihan huruf H dulu ya. Ya, Kak. Seperti kita bilang, coba Kakak ikutin. Sudah. Sudah. Ya, yang itu lega. Rumah. Rumah. Ya, coba. Ihdi. Ihdi. Ya, coba Kak lagi Kak. Ihdi. Lanjutin sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Bagus, nanti haknya lebih diperjelas lagi. Karena kadang-kadang hilang. Terima kasih Kak. Syukran Ustaz, Kak. Amin. Afwan, kok lupa. Lanjut ya, kita ke ayat 7. Nah, di ayat 7 ini lebih ekstrim. Siapa yang mau ayat 7? Yang jawab mau pertama langsung. Siapa yang mau ayat 7? Siapa yang mau ayat 7? Ini tadi yang paling cepat. Kakaknya Yu. Kakaknya Yu. Ingat-ingat ya, kakaknya Yu. Kakaknya Yu. Di ayat 7. Nah, oke, ayat 7 sebentar, perhatikan dulu. Tadi masih dengan nasli, sli yang versi tebal, siroto tebal-tebal. Kemudian allazi, sirotol ladzi. Huruf zal tipis di sini. The, oke, the. Jangan sampai ada Allah, the, tipis, jangan direpot-repotin. Siratal ladzina an'amta. Jadi antara an'amta temponya sama, N dengan M-nya. Jangan an'amta, ada N dan M-nya tapi itu kecepatan. Ya, kasih sedikit mengalir suaranya. Kasih dia kesempatan untuk bersuara huruf nun dan mimnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, di sini kalau pemula kerepotan boleh berhenti. Tapi yang baik berhentinya di alaihim kedua kalau nggak kuat. Kalau kuat boleh langsung di waladhdallin. Oke? Tapi kalau misalnya benar-benar urgent nggak apa-apa di alaihim pertama. Oke? Siratal ladzina an'amta. Jangan sampai ketuker. Fokus kalau teman-teman mau latihan sambil lihat mushaf. Yang A itu yang awal atau yang kedua. Oke? An baru am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Go. Huruf goin bukan huruf G ya. Go. Kalau aku bilang kayak suaranya tuh ngambang gitu, bukan go. Kalau go itu nempel. Go. Kayak pangkal lidah nempel gitu ya. Go. Kalau ini go. Udaranya tertahan, suaranya ngalir. Nanti kelihatan nih pas dia sukun. Ghairil. Ril bukan ruil. Oke? Ri di sini bacanya tipis. Ghairil maghdu. Huruf ghain tahan nih sampai bunyi du. Maghdu. Oke? Huruf dod, coba teman-teman yang tahu spesifiknya huruf dod boleh komentar. Yang komen pertama betul, nanti baca dari ta'awud sampai ayat terakhir. Berarti setelah ini ya. Huruf dod. Maghdu. Ya, spesifiknya dia di mana tempat keluarnya. Nggak ada yang komen, berarti kita lanjut. Bukan sifatnya ya, tempatnya. Yang paling mendekati. Coba aku mau lihat dulu. Tepi lidah menyentuh gigi geraham. Pinggir lidah kanan kiri bertemu gigi geraham atas. Sisi lidah bertemu geraham atas. Oke, mendekati nih sama teman-teman yang lain juga masih sama. Ada lagi. Sisi lidah bagian dalam bertemu sepanjang
gigi geraham atas. Atau boleh di keduanya, boleh. Ada lagi yang paling mendekati ini. Kak Lim. Kak Lim Hamidah, sisi lidah bagian dalam maksudnya bagian belakang sini ya, bertemu sepanjang gigi geraham atas. Nah, untuk spesifiknya ini nanti Kak Lim yang baca dari awal sampai akhir ya. Spesifiknya itu gigi geraham atas bagian dalam. Karena banyak teman-teman yang bacanya gini. Ini lidahnya masih keluar dari batas. Padahal giginya gini, ketemu gini tuh udah, itu huruf dot bisa. Do. Tinggal ditekan. Jadi bertemu sepanjang gigi geraham atas nanti ini nyambung sama sifatnya istitolah. Istitolah itu memanjangnya makhraj huruf dot. Masih ada suara ed-nya. Nah, itu dengan cara kita memanjangkan tempat nempelnya. Adbo. Kalau sifatnya, satu lagi deh, kalau sifatnya itu mengalir suara atau tertahan suara, yang paling cepat yuk. Mengalir suara atau tertahan suara? Tertahan suara. Kurang tepat. Suara mengalir. Siapa yang jawab suara mengalir paling pertama nih, Kak Rikoh? Kak Rikoh Nada atau Kak Rikah Nada. Ya, tadi Kak Lim sama Kak Rikah Nada. Simpan nanti terakhir setelah ini baca dari ta'awudz sampai ayat akhir. Jadi huruf dot itu mengalir suara. Ingat-ingat. Ya, yang tertahan suara itu ada singkatannya di matan Jazari. Ajid, Qotin, Bakat. Jadi nggak ada huruf dot. Oke, Ajid, Qotin, Bakat. Jadi huruf dot masuk ke kelompok huruf yang mengalir suara. Contoh ketika bertasdid, walad, do. Jadi bukan walad, do. Walad, do. Bukan kehenti, ngalir. Walad, do. Oke? Ghairil maghdubi alaihim. Du. 2 harokat. Pakai tepi lidah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kasih nabar lagi di setelah panjang do, di lamnya naik suaranya. Waladdallin. Oke, dari awal ya. Nanti saya putus di alaihim pertama, biar mudah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, tadi Kak siapa nih Kak? Yang ayat ke-7. Oke, boleh Kak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, betul. Nanti di yang part kedua dari ghairil boleh diulang. Maghdu itu go-nya tebel. Maghdu. Jangan magdu. Maghdu sambil ngangkat pangkal lidah. Kemudian di alaihim yang kedua ini karena kita mau sambung jangan sampai ada kehentinya. Alaihim walad gitu ya. Jadi himwa. Jangan sampai alaihim wa. Nah, itu ada yang kehenti. Coba Kak, diulang Kak. Dari ghairil ya Ustazah? Iya, betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Ini nanti latihan di huruf ghainnya ya. Bisa ditebalkan karena ini aku suka banget Kakak di alaihimnya bagus banget huruf ainnya ya. Nanti lo. Jadi mau kasih tebal. Kemudian tadi siroto juga kayaknya kurang tebal. Coba siroto.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, Masya Allah. Nanti nih huruf-huruf tebelnya lebih latihan kalau tempat keluarnya udah bagus sekali. Terima kasih ya Kak ya. Oke, tadi ada 2 orang atau 1 orang ya jadi lupa. Saya Kak Mel, Oh, coba boleh. ya Iim ya Kak Mel, bukan Lim. Oh, ini Kakak yang baca dari 1 sampai akhir ya? Iya, betul. Oke, berarti sebentar dulu ya. Saya Baik. talkin dulu, nanti teman-teman ngikutin tapi Baik. nggak usah dihidupin mikrofonnya. Setelah itu Kakak boleh baca dari tahun sampai akhir. Oke, Kak? Baik, silakan. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai sampai ayat 7. Waktunya kita baca. Jadi bacanya lebih santai. Kita nikmatin. Karena ketika sholat pun kita nggak yang banget gitu kan. Bacanya nggak ngotot gitu, santai. Santai, kemudian kadang-kadang kita dipercepat kalau ada perjalanan. Tapi tetap harus tajwidnya terrealisasikan. Oke, kita mulai dari ta'awud. Pelan-pelan ya. Teman-teman boleh ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, tadi Kak Lin ya Kak? Boleh Kak? Iim Kak Mel. Siapa? Iim Kak Mel. Oh, itu iya, maaf. Boleh. Oke, baik. Dicoba Kak Mel nih, suaranya agak serak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, bagus sekali. Nggak ada koreksinya, Kak. Masya Allah, bagus sekali. Ini umurnya berapa, Kakak atau Ibu ya? Umurnya 39, Kak Mel. Masya Allah, 39. Semoga barokah umurnya, Ibu ya. Kurang Kak Mel. Amin. Semoga anaknya soleh-soleh. Bagus sekali nih, teman-teman tadi ya. Bacaannya tartil sekali, kemudian huruf dan sifat hurufnya juga bagus sekali. Huruf dotnya tadi udah ada istiqolahnya, bagus Masya Allah. Kemudian tadi ada satu lagi ya. Nah teman-teman yang belum dapat kesempatan, tadi ya caranya yang terakhir itu koreksinya via DM. Tenang aja, koreksinya biasanya detail, tapi harus sabar. Insya Allah tetap dikoreksi kok. Jadi syaratnya tadi
posting story, di tag ke Haikin dan juga ke Kak Melnya ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, satu orang lagi tadi yang masih ingat boleh langsung bunyikan mikrofon. Kak siapa ya tadi? Kayaknya ada 2 deh. Kak Iim tadi, Ibu Iim. Terus coba saya pilih lagi ya. Tadi di mana ya? Tadi nggak ada lagi ya? Itu Kak Yeni mau nyoba Kak Mel. Oke, boleh, boleh. Boleh langsung? Kak Yeni. Boleh langsung Kak Yeni. Oke, boleh langsung dihidupkan mikrofonnya. Belum ada suaranya. Iya, Kak Eni ini mana Kak Eni? Masih ada nggak Kak Eni? Kak Eni ada Kak Eni? Kayaknya udah nggak ada ya Kak? Ada nggak sih? Oh, Kak Yeni. Tulisnya Kak Eni, ada Kak Eni adanya. Boleh yang tadi jawab huruf dhad ya, makhraj huruf dhad. Boleh nanti terakhir boleh baca surat Al-Fatihah lagi. Insya Allah teman-teman juga kalau menyimak ya, menyimak itu ada faedahnya kok. Kita dapat, oh ternyata bacanya tuh nggak gini. Kita dapat banyak sekali manfaat dari menyimak teman kita yang lagi dikoreksi. Kak Eni, mau dihidupkan mikrofonnya Kak? Kak Yeni? Kak Yeni atau Kak Eni, boleh? Karena Ya? dari semua Kak. Iya, dari Taud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ni-nya kasih sempurna lagi coba. Hiro, Niro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus lagi Robbil Kak. Robbil, bil. Kurang tasydidnya ya Kak. Bukan, kurang bunyi i-nya. Tadi masih Robbil, Robbil. Sedikit sekali, tapi kalau bagus lagi ke i-nya sempurna. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, lanjut. Rahmanirrahim. Oke. Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Huruf dalnya tadi agak kedengeran sedikit mundur ya, ujung lidahnya taruh di tempat gigi seri atas. Tempat tumbuh gigi seri atas. Du, agak maju lagi. Du. Iya, budu. Kayak lagi cedal itu, budu. Na'budu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, mu-nya kasih sempurna. Mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Lebih bagus lagi di huruf dot kasih tekanan mantap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus sekali. Tadi koreksinya agak kedengar huruf dal ya, kayak bilang daging kan terlalu mundur. Nah, ini lebih ke belakang giginya. Do. Itu aja sih koreksinya, Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Sama ini ya Kak, apa namanya, kurang sempurna harokat-harokatnya ya. Iya, benar kok lupa. Tadi ya, bagus lagi kayak tadi robil, kemudian tadi di mal. Di goiril bagusnya ri itu kita kalau pas tipis ya sempurna tipis i. Kalau dia waktu tebal, nah baru tebal. Kalau tipis tapi dia nggak ada tebal-tebalnya, jadi sempurna. Goiril. Ghairil. Nah iya, karena beda kesempurnaan harokat itu kalau lebih ditunjukkan bagus banget. Tapi juga nggak boleh berlebihan sampai yang bismi kan biasanya ada yang bis gitu yang sampai nyengir banget gitu. Nggak juga, yang penting jelas a i u-nya. Itu jadi gimana Kak biar apa namanya, sempurna gitu harokat-harokatnya tuh. Biar sempurna biasanya kita fokus ketika dia fathah fokusnya ke a. Kan biasanya tuh mulut kita tuh apa keluarnya tuh nggak pakai kontrol. Bismillah. Kita nih udah kesempurnaan harokat. Bismillah, kesempurnaan harokat. Bismillah. Jadi setiap yang i serempak bunyi i semua. Yang u serempak bunyi u semua. Biasanya kita harus ini apa kompromi sama pikiran kita gitu. Sama kebiasaan gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Moga-moga kita semua bisa bertemu di lain kesempatan ya. Nah, ini ada catatan terakhirnya. Siap dipraktekkan tajwid dan tartilnya. Ingat 3P. Perlahan, perjelas, permudah. Jadi teman-teman cari yang mudah yang bisa dilakukan. Oke? Yang bisa dilakukan. Jangan bayangannya sesuatu yang sulit. Kalau udah ngebayangin sesuatu yang sulit, kadang-kadang kita jadi males. Kemudian banyak yang tergoda dengan cepat bisa, padahal yang perlu dia lakukan hanyalah menikmati prosesnya. Dan nikmatin aja kalau teman-temannya lagi berproses tahsin. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Saatnya diamalkan dalam keseharian. Oke? Oke, kalau gitu sebelum saya kembalikan ke Kak Sekar, kita akhiri dulu dengan doa akhir majelis ya. Nanti kita kembalikan ke Kak Sekar. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman sehat semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Sekar. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Mel atas ilmunya, luar biasa sekali. Oke, sebelum Sekar akhirnya teman-teman jangan keluar dulu, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Yang mau open cam boleh banget, tapi tetap nutup aurat ya, karena iya, nanti takutnya kalau di-share ada yang Ihwan yang lihat gitu ya. Ayo Sekar hitung sampai 5, yang mau on cam boleh. Persiapkan kerudungnya, dirapikan, senyum terbaiknya boleh. Ini ada 2 slide, Sekar mulai dari slide pertama ya. Udah siap? Siapa lagi yang mau open cam? Boleh. Mbak Eka, itu Ibu iPhone siapa namanya? Ada lagi? Udah ya? Udah cukup? Oke, kalau udah Sekar mulai itu dari 3 ya. Silakan pasang senyum terbaik. 1, 2, 3.
Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, mengingat sudah pukul 9:30 dan juga Kak Mel udah selesai menyampaikan materinya dan pembelajarannya pada malam hari ini terkait Al-Fatihah. Tadi sudah dijelaskan terkait tajwid, kemudian urgensi Al-Fatihah, kemudian kesalahan-kesalahan, dan bahkan dibedah satu persatu ya per ayatnya di Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi Kak Mel. Mudah-mudahan juga ilmu yang kita terima pada malam hari ini bisa kita amalkan, bisa setelah keluar dari sini kita bisa lebih baik lagi dalam pembacaan Al-Fatihahnya gitu ya teman-teman. Dan boleh banget nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain, mana tahu kita bisa buka kelas tahsin bareng Kak Mel ya Kak Mel. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Mel atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Oh, jangan lupa tadi kalau mau dikoreksi sama Kak Mel, silahkan share catatannya, kemudian tag IG-nya Kak Mel, IG-nya Hai, IG-nya Sekar juga boleh kalau mau tag. Kemudian kalau mau dikoreksi, kirim VN via DM ya Kak, kalau nggak Iya. salah tadi ya. Oke. Oke, saya lagi terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini, teman-teman yang jomblo nih, Masya Allah malam minggunya belajar Al-Fatihah. Bukan keluyuran gitu ya Kak malam-malam, tapi belajar menuntut ilmu. Oke, selamat istirahat teman-teman. Mudah-mudahan besok aktivitasnya lancar. Sekali lagi terima kasih. Sekarang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Kak Mel, syukran. Dan yang lainnya, barakallahu fiik. Terima kasih Kak Mel. Semoga bertemu Sama-sama. di lain waktu. Amin ya robbal Saya alamin. penggembarnya Kak Mel selalu nonton di Facebook. Masya Allah. Terima kasih. Moga-moga sehat, soleh-soleha anak-anaknya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya izin keluar ya. Ya.